Di sebuah sekolah yang tampak biasa, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang nyaris dilupakan. Sebuah toilet tua yang dikunci rapat bertahun-tahun menyimpan suara tangisan yang hanya terdengar saat malam tiba. Dan ketika rasa penasaran membawa mereka mendekat, Gogo, Raka, dan teman-temannya justru membuka pintu menuju teror yang tak bisa ditutup lagi. Inilah tangisan dari toilet sekolah. Langit tampak mendung saat bel sekolah dasar Pelita Bangsa berdentang panjang menandakan pulang. Anak-anak riuh keluar dari ruang kelas membawa tas dan bekal kosong sambil tertawa. Tapi tidak dengan Adit. Anak laki-laki kelas 6 itu masih duduk di kursinya, memandangi sudut ruang kelas. Di sana, di dekat lemari tua yang jarang dibuka, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Sebuah boneka kelinci usang tergeletak di lantai. Aneh, ini bukan punya aku. Siapa yang naruh di situ? Gumamnya pelan. Ia melangkah mendekat. Boneka itu tampak kotor, dengan satu mata kancing yang sudah copot dan telinga sobek. Namun, yang membuat Adit merinding adalah boneka itu seolah menatap balik. Saat ia hendak meraih boneka itu, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil. Hai hihihi. Adit membeku. Tawa itu suara anak kecil, perempuan. Tapi tidak ada siapapun di ruang kelas. Teman-temannya sudah pulang. Bu Indah, wali kelas mereka, tadi pamit ke ruang guru. Sekolah sudah hampir kosong. Siapa itu? Tanya Adit pelan. Tak ada jawaban, tapi suara langkah kaki kecil terdengar berlari di koridor. Tap, tap, tap. Rasa penasaran mengalahkan takut. Adit berlari keluar kelas, mengikuti suara itu. Koridor sekolah panjang dan remang, lampu-lampu neon berkedip-kedip, seperti tidak stabil. Sekolah itu memang tua, katanya sudah berdiri sejak tahun 50-an. Suara tawa terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Hihi, main yuk. Adit mengikuti suara itu hingga ke ujung lorong lantai 2. Di sana ada ruang kelas 4B yang sudah lama tidak dipakai karena plafonnya runtuh sebagian. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Jantung Adit berdegup kencang, tangannya gemetar saat ia mendorong pintu. Cereih. Ruangan itu gelap. Debu tebal menutupi meja-meja dan lantai. Tapi ada satu hal yang aneh. Sebuah bangku kecil berwarna merah muda terletak di tengah ruangan, bersih seperti baru. Dan di atasnya ada sepotong kue tart kecil dengan lilin menyala. Adit mundur satu langkah. Apa-apaan ini? Tiba-tiba, lilin itu padam sendiri. Angin tak terasa, tapi lilin mati begitu saja. Selamat ulang tahun. Teriakan nyaring itu membuat Adit hampir jatuh. Tapi ketika ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Lalu, dari arah papan tulis, sebuah wajah kecil muncul. Mata besar kosong, rambut panjang menutupi sebagian muka, tubuh kecil dengan seragam SD yang sudah kusam dan sobek-sobek. Tapi wajahnya tersenyum. Aku senang kamu datang. Namaku Sasa, kata anak kecil itu dengan suara pelan dan pelat. Adit membeku. Ia ingin kabur, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Kamu hantu, bisiknya. Sasa mengangguk pelan. Aku cuma pengen teman main. Kamu mau main? Adit tidak menjawab. Hatinya ingin lari, tapi rasa kasihan muncul melihat wajah Sasa. Meski matanya kosong dan tubuhnya pucat, ia terlihat seperti anak kecil kesepian. Lucu, tapi menyeramkan. Aku harus pulang, kata Adit gugup. Sasa tertunduk. Lilin yang padam tadi menyala lagi sendiri. Kalau kamu pergi, aku sedih. Suara Sasa berubah berat. Suara anak kecil, tapi seperti bergema di lorong panjang. Suhu di dalam ruangan tiba-tiba menurun drastis. Nafas Adit terlihat seperti asap di udara. Sasa berdiri dari bangkunya. Ia mendekat pelan-pelan, lalu menghilang. Adit menoleh ke kiri dan kanan.
Sasa! Tiba-tiba tangan kecil mencengkeram bahunya dari belakang. Hei, aku ada di sini. Adit berteriak sekencang-kencangnya dan lari keluar dari ruangan itu, melewati lorong, menuruni tangga, langsung ke gerbang sekolah. Satpam yang bertugas, Pak Warno, sampai bingung melihatnya. Loh, Dit, kenapa mukamu pucat banget? Lari kayak dikejar setan. Adit tak menjawab. Ia hanya terus berlari. Malamnya, Adit tak bisa tidur. Ia memikirkan boneka itu, tawa kecil itu, Sasa. Esok paginya, saat ia membuka tas sekolahnya untuk mengambil buku, boneka kelinci itu ada di dalam tasnya. Dengan satu mata kancing, telinga sobek. Dan di dada boneka itu tertulis tulisan jahitan benang merah. Teman main Sasa. Adit menjatuhkan tasnya. Suara tawa kecil terdengar lagi, entah dari mana. Hai hihi. Sampai besok ya, Adit. Pagi itu, suasana sekolah seperti biasa. Ramai, riuh, dan penuh suara tawa anak-anak. Tapi bagi Adit, semuanya terasa berbeda. Ia melangkah pelan ke kelas dengan wajah pucat dan kantung mata tebal. Semalaman ia tak tidur. Boneka kelinci itu masih ada di dalam tasnya. Tidak hilang, tidak juga bisa dibuang. Ia sempat melempar boneka itu ke tempat sampah semalam. Tapi entah bagaimana, ketika ia membuka lacinya pagi tadi, boneka itu kembali ke sana, duduk diam. Dengan jahitan di dadanya, teman main Sasa. Saat ia sampai di kelas, teman-temannya sudah mulai belajar. Bu Indah sedang menulis soal matematika di papan tulis. Adit, kamu telat lagi, tegurnya. Maaf Bu, gumam Adit sambil duduk. Saat ia membuka tasnya, boneka itu muncul lagi, duduk diam di antara buku-bukunya. Tak ada yang melihat selain dirinya. Hai hihi, terdengar sayup tawa kecil dari dalam tas. Adit buru-buru menutupnya dan memeluk tas erat-erat. Istirahat pertama. Adit duduk sendiri di pojok kantin, menatap lontong goreng di piringnya tanpa selera. Temannya, Bima, datang menghampiri. Dit, lu kenapa? Sakit? Tanya Bima. Adit menoleh, ragu-ragu. Bim, lu percaya sama hantu anak kecil? Bima tertawa. Apaan sih, Dit? Lu nonton YouTube horor mulu kali. Adit membuka tasnya, hendak menunjukkan boneka itu. Tapi, boneka itu tidak ada. Hah? Adit terkejut. Apa? Bima heran. Enggak, barusan ada boneka di sini, sumpah. Bima melotot. Lu jangan bercanda, Dit. Gua merinding. Adit memeriksa seluruh isi tasnya, laci mejanya, bahkan kantong bajunya. Tidak ada boneka. Kosong. Tapi di balik semua itu, Adit merasa dia sedang diawasi. Dan benar saja, ketika mereka kembali ke kelas, boneka kelinci itu duduk manis di kursi Adit. Hari itu, Adit mencoba diam. Ia berpura-pura tak melihat apa-apa, tak mendengar apa-apa. Tapi saat pelajaran seni, Bu Indah menyuruh semua murid menggambar bebas. Adit menggambar apa yang ia lihat tadi malam, ruang kelas kosong, kue tart, dan sesosok anak perempuan kecil dengan wajah pucat dan mata besar. Saat Bu Indah melihat hasil gambarnya, beliau terdiam. Ini kamu gambar siapa, Adit? Adit ragu menjawab, tapi Bu Indah melanjutkan. Ini mirip anak yang dulu pernah sekolah di sini, namanya Sasa. Jantung Adit seperti berhenti berdetak. Bu, siapa Sasa? Bu Indah menatap kosong keluar jendela. Dia murid kelas 4 beberapa tahun lalu. Anak yang sangat ceria, tapi katanya sering bicara sendiri. Banyak yang bilang dia punya teman imajinasi. Adit menelan ludah. Terus, dia kemana sekarang? Bu Indah menunduk. Meninggal. Seluruh ruangan mendadak hening. Kecelakaan. Jatuh dari tangga saat mau ambil bonekanya yang tertinggal. Saat itu sekolah sudah sepi. Tak ada yang tahu dia masih di sini. Esoknya ditemukan tergeletak di bawah tangga, memeluk boneka
boneka kelinci. Adit membeku. Semua mulai masuk akal. Boneka, tawa, kue ulang tahun, anak kecil yang minta teman main. Sasa belum pergi. Sore hari, Adit sengaja menunggu semua murid pulang. Ia ingin bicara langsung dengan Sasa. Di dalam tasnya, boneka kelinci diam. Tapi Adit tahu, dia ada di situ. Ia berjalan menuju ruang kelas kosong tempat kemarin ia melihatnya. Ruang 4B. Saat ia mendorong pintu, ruangan masih seperti kemarin. Debu, meja tua. Tapi kali ini ada suara musik kecil seperti lagu ulang tahun dari mainan kotak tua. Lilin kue menyala lagi. Dan Sasa duduk di lantai, bermain karet gelang sambil bersenandung. "Aku tahu kamu datang, Adit," ucapnya lembut. Adit melangkah pelan. "Sasa, kenapa kamu selalu muncul ke aku?" Sasa tersenyum. "Karena kamu baik. Kamu enggak lari waktu pertama kali lihat aku." Adit menggenggam tasnya. "Kamu mau apa?" Sasa menunduk. "Aku cuma pengen main. Aku kesepian." Hening beberapa saat. Tiba-tiba, suasana berubah. Lampu berkedip. Suara karet gelang diputar makin keras. Senyum Sasa perlahan menghilang. "Ada yang coba pisahin kita," bisiknya. "Siapa?" tanya Adit waspada. Dari balik bayangan pojok kelas, sebuah bayangan hitam muncul. Besar, tinggi, bentuknya tak jelas, tapi matanya menyala merah. Sasa menjerit. "Itu dia, itu yang buat aku jatuh dari tangga dulu. Dia yang bawa aku ke bawah." Adit mundur. Sosok itu mendekat dan udara terasa berat. Sasa menarik tangan Adit. "Lari, Dit!" Mereka berdua berlari keluar dari ruang kelas 4B. Langkah Adit tercekat ketika melihat koridor yang panjang kini berubah gelap. Lampu padam semua, suara bisikan terdengar dari setiap sisi. "Aku temani kamu, kamu milikku sekarang." Adit menarik tangan Sasa, atau setidaknya makhluk yang menyerupai anak kecil itu. Mereka sampai di tangga. Suara jeritan Sasa makin keras. "Aku nggak mau jatuh lagi, aku nggak mau dibawa lagi." Adit berteriak. "Sasa, bangun, ini sekolah, kita bukan mainan." Dan tiba-tiba, semuanya diam. Sekolah kembali terang, udara kembali normal. Sosok hitam itu lenyap. Sasa juga menghilang. Yang tersisa hanya boneka kelinci. Duduk di anak tangga paling bawah, dengan mata kancingnya menatap kosong ke atas. Adit terduduk di tangga, lemas. Tapi saat ia hendak pergi, ia melihat sesuatu di saku bajunya. Sebuah kertas kecil, tulisan tangan anak-anak. "Terima kasih udah mau main, tapi dia belum selesai. Dia masih mau ganggu kita. Besok, jangan sendirian ya, Adit." Tertulis di bawahnya dengan tinta merah. Sasa. Sejak pertemuannya kembali dengan Sasa, Adit tak lagi bisa memandang sekolahnya seperti dulu. Koridor yang dulu ramai dan terang kini tampak suram meski di siang hari. Setiap sudut seperti menyimpan tatapan. Setiap ruang kosong seolah mengendap suara. Tapi yang paling membuat Adit tak tenang adalah tangga di ujung lorong. Tangga tua yang telah lama ditutup karena rusak. Tangga tempat Sasa ditemukan tak bernyawa. Tangga tempat sosok itu muncul malam lalu. Sosok tinggi, kurus, leher miring, mata merah, dan mulut seperti mengerang kesakitan. Ia bukan hantu biasa. Ia bukan manusia. Dan Sasa menyebutnya penunggu tangga. Pagi itu, Adit berangkat sekolah dengan rasa was-was. Langkahnya berat dan kepalanya penuh pertanyaan. Kenapa aku yang bisa lihat dia? Kenapa Sasa memilihku? Dan apa sebenarnya boneka Gogo itu? Di dalam tasnya, boneka kelinci itu masih ada, diameter. Seperti biasa. Tapi entah kenapa, Adit merasa boneka itu semakin hangat, seperti benda hidup. Matanya yang satu terlepas dan satu lagi memantulkan cahaya, meski tidak ada cahaya yang langsung menyentuhnya.
Pelajaran pertama, seni budaya. Bu Indah menyuruh murid-murid membuat kolase dari potongan kertas warna. Adit tidak fokus, ia malah memotong-motong kertasnya sambil melamun. Samar-samar, dari arah jendela kelas, ia melihat bayangan, tidak seperti biasanya. Bayangan itu tidak bergerak tapi juga tidak tertempel di dinding. Bayangan itu berdiri di luar, diameter. Adit menelan ludah. "Bu," bisiknya pelan. Bu Indah menoleh. "Ya, Adit, di luar ada yang berdiri." Semua menoleh, tapi tidak ada apa-apa. "Halah, kamu ngelantur lagi ya. Jangan terlalu sering baca cerita hantu, Dit." Adit hanya mengangguk. Tapi ia tahu bayangan itu masih ada di sana. Ia bisa merasakannya. Istirahat. Adit tak makan. Ia malah berjalan ke lorong belakang. Di ujung lorong itu ada tangga. Tangga terkutuk. Dulu ada papan penutup bertuliskan, "Dilarang lewat rawan ambruk." Tapi kini papan itu hilang. Seolah ada yang membuka jalan. Langkah Adit semakin pelan. Tiap anak tangga yang diinjak mengeluarkan suara. Krek, kayu tua bergemeletuk. Sasa bilang ia jatuh di tangga ini. Bukan karena terpeleset, tapi ditarik oleh sesuatu yang bukan manusia. Adit menuruni 2 anak tangga. 3, 4. Lalu, suara itu muncul lagi. Klik, klik, klik. Seperti sendi patah digerakkan paksa. Adit menengok ke bawah dan ia melihatnya lagi. Sosok itu bertubuh tinggi dan bengkok. Lehernya miring ke kanan, tangannya panjang, menyeret lantai. Kakinya gemetar, tak stabil, tapi tubuhnya tetap bergerak maju. Dan matanya merah menyala. Adit ingin berlari, tapi tubuhnya kaku, seolah kakinya dipaku lantai. Lalu, seseorang menarik tangannya dari belakang. "Ayo, Dit, jangan lihat dia terlalu lama." Sasa, hantu anak kecil itu menarik Adit ke atas dan menyeretnya ke ruang perpustakaan kosong. Di dalam ruangan yang dingin dan gelap, Sasa mengunci pintu. Lalu ia menatap Adit serius. "Kamu nggak boleh dekat-dekat tangga itu," katanya. "Kenapa? Aku harus tahu siapa dia." Sasa menunduk. "Dia bukan dari dunia ini. Dia datang saat aku ulang tahun. Waktu aku masih hidup. Aku pikir dia cuma bayangan, tapi dia mendorong aku." "Kenapa?" "Aku nggak tahu. Tapi dia suka anak-anak yang sendirian. Dia ngikutin, ngerayap di dinding, ngumpet di bawah tangga." Sasa lalu menatap boneka Gogo yang ada di tangan Adit. Ia mengambilnya, lalu duduk bersila. "Aku mau cerita soal Gogo." Adit diam, memperhatikan. "Gogo bukan boneka biasa. Ayahku yang bikinin waktu aku ulang tahun ke-8. Tapi, waktu aku meninggal, Gogo ikut aku. Dia masih hidup, dan dia yang bikin aku bisa muncul ke kamu. Jadi, Gogo itu kayak jembatan?" Sasa mengangguk pelan. Tapi makin lama, Gogo juga bisa ditarik sama makhluk itu. Dia pengen ambil semua yang terhubung, termasuk kamu. Sore hari, Adit pulang dengan kepala penuh bayangan, tapi rasa takut berubah jadi tekad. Ia membuka lemari tua di kamarnya, lalu mengambil buku harian Sasa yang entah bagaimana muncul di sana sejak malam sebelumnya. Di halaman belakang, ia menemukan gambar coretan anak kecil. Gambar seorang anak perempuan memegang boneka. Di belakangnya, sosok tinggi leher miring sedang berdiri. Lalu ada tulisan kecil. "Kalau kamu lihat dia, jangan tatap matanya. Kalau dia manggil, jangan jawab. Kalau kamu jatuh, jangan bangun." Adit menggigil. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari jendela. "Tok, tok, tok." Adit menoleh pelan. Tidak ada siapa-siapa. Lalu, dari cermin meja riasnya, wajah Sasa muncul. "Dit, dia mulai masuk ke rumahmu." Sejak malam itu, Adit tahu rumahnya sudah tidak aman. Makhluk dari tangga itu, entah bagaimana sudah masuk ke dalam.
Bukan lewat pintu, tapi lewat bayangan, cermin, bahkan mungkin lewat boneka Gogo. Sasa sudah memperingatkannya. Kalau kamu lihat dia, jangan tatap matanya. Kalau dia manggil, jangan jawab. Kalau kamu jatuh, jangan bangun. 3 aturan aneh yang terus terngiang di kepala Adit. Pagi itu di sekolah, langit gelap, angin dingin berhembus tanpa arah. Beberapa anak bilang mereka melihat bayangan tinggi di balik ruang guru. Yang lain mengaku ada yang berbisik dari dalam loker mereka. Adit tahu makhluk itu makin kuat, dan itu salah pukul 12 siang. Saat istirahat, Adit menyelinap ke perpustakaan tua. Ia membuka buku harian Sasa yang dibawanya diam-diam. Di halaman belakang ada lipatan kecil. Ia membukanya pelan dan menemukan kertas lusuh dengan gambar aneh. Gambar boneka Gogo dengan tanda lingkaran di perutnya. Dan tulisan, kalau lingkaran ini dirobek, Gogo akan terbuka. Tapi hati-hati, dia bisa marah. Adit menelan ludah. Marah, maksudnya dia hidup. Siang hari, di rumah, Adit mengunci diri di kamar. Dia meletakkan Gogo di atas meja, lalu mengambil gunting kecil. Tangannya gemetar. "Maaf, Gogo," bisiknya. Ia mulai menggunting jahitan melingkar di perut boneka itu. Kainnya terbuka perlahan, mengeluarkan debu tua, tapi bukan cuma itu. Ada sesuatu di dalam Gogo. Benda kecil, logam bulat, seperti liontin, terkait dengan benang hitam. Ia menariknya keluar. Di liontin itu terukir nama. Sasa Anggraini 8 tahun. Lalu, liontin itu bergetar. Adit menjatuhkannya ke lantai. Tapi saat liontin menyentuh ubin, lantai kamar Adit berubah. Ia tidak lagi berada di rumah. Ia berdiri di koridor sekolah, tapi semua serba kelabu. Sunyi. Tak ada suara. Tak ada murid. Lampu-lampu berkedip lambat. Dan di ujung koridor, Sasa berdiri, menangis. "Dit, kamu udah buka Gogo?" Suaranya lirih. Sekarang dia tahu siapa Adit maju. Siapa dia sebenarnya? Sasa menatapnya. Air matanya hitam seperti tinta. Dia bukan penunggu. Dia dulunya manusia. Guru yang hilang. Adit terdiam. "Apa maksudmu?" "Dulu, sebelum aku lahir, ada seorang guru baru. Namanya Pak Rian. Ia aneh. Suka masuk kelas yang kosong. Suka main boneka. Tapi suatu hari, dia masuk ke ruang penyimpanan dan gak pernah keluar lagi. Dan dia jadi makhluk itu." Sasa mengangguk. Dia ngurung jiwanya di bawah sekolah. Dia nyerap energi dari anak-anak, terutama yang sendiri, yang sepi. Kayak aku. Adit menoleh ke sekeliling. Dunia kelabu itu bergetar. Gimana cara keluar dari sini? Sasa menatap Gogo di tangan Adit. "Kamu harus bawa Gogo ke ruang penyimpanan lama. Di situ kamu bisa kunci Pak Rian. Tapi..." Ia menunduk. "Kamu harus siap kehilangan aku juga." Sekejap kemudian, Adit terbangun. Kembali di kamarnya. Gogo tergeletak dengan perut terbuka. Liontin Sasa masih dalam genggamannya. Adit tahu waktunya hampir habis. Hari berikutnya, di sekolah, Adit meminta bantuan Bima. "Lo percaya sama gue nggak? Gue mulai percaya sejak lo jatuh kemarin, terus boneka itu muncul di laci gue." Adit menarik napas. "Gue butuh lo buat jagain pintu. Gue harus masuk ke ruang penyimpanan." Bima menatap ngeri. "Yang digembok itu?" Adit mengangguk. "Tapi gue punya kuncinya." Ia menunjukkan liontin Sasa. Di bagian belakang liontin ada celah kecil yang ternyata adalah kunci tua. Pukul 4 sore, sekolah mulai kosong. Adit dan Bima berdiri di depan pintu ruang penyimpanan. Pintu kayu besar yang penuh debu dan jaring laba-laba. Gemboknya besar dan berkarat. Adit memasukkan liontin dan klik,
terkunci terbuka. "Gua masuk sendirian," kata Adit. "Gua nungguin di sini," jawab Bima gemetar. Adit masuk. Di dalam ruangan itu, hanya ada tumpukan meja rusak, kursi patah, dan bau apak. Tapi di tengah ruangan, ada lubang besar di lantai, seperti bekas sumur. Dan dari dalamnya, suara itu terdengar lagi. "Kau buka gogoku." Adit mundur. Tapi tiba-tiba, boneka Gogo bergerak sendiri. Ia berdiri dengan satu mata kancing. "Hihihi, aku bukan cuma boneka." Suara itu bukan suara Sasa, tapi suara lain. Beberapa saat kemudian, Adit duduk terdiam di lantai. Bima masuk terburu-buru. "Dit, lu nggak apa-apa?" Adit menatapnya dengan mata lelah. "Gogo udah hilang." Malam itu di rumah, Adit membuka jendela kamarnya. Langit cerah, udara tenang. Ia menatap meja belajarnya. Buku harian Sasa tidak ada. Boneka Gogo lenyap, liontin, pecah jadi debu. Tapi saat ia menutup jendela, sebuah kertas menempel di kacanya, tertulis dengan tulisan tangan anak kecil. "Terima kasih udah bantu aku, Adit. Tapi kadang, permainan belum benar-benar selesai." Tertanda, Sasa. Sudah seminggu sejak Adit melempar boneka Gogo ke dalam lubang penyimpanan. Sejak itu, tidak ada lagi suara bisikan, tidak ada bayangan tinggi, tidak ada tawa kecil dari balik pintu. Semuanya seperti kembali normal. Tapi Adit tahu sesuatu masih mengawasinya. Malam hari, Adit berdiri di depan cermin kamar mandi. Ia menggosok gigi sambil menatap bayangannya. Matanya tampak sayu, rambutnya acak-acakan. Tiba-tiba, lampu kamar mandi berkedip. Sekilas, ada sosok kecil di balik cermin. Adit menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Ia menatap cermin lagi. Bayangannya kembali normal. Tapi kini, ada tulisan embun di cermin itu. "Kamu belum selesai." Adit mundur. Napasnya berat. "Enggak lagi, gua udah buang Gogo. Udah selesai semua." Tapi cermin itu perlahan berembun lagi. Dan muncul satu kata, "Belum." Keesokan harinya di sekolah. Pagi itu biasa saja. Sampai seorang murid bernama Andin menghilang dari kelas. Wali kelas mencari ke seluruh sudut sekolah, toilet, kantin, ruang guru, tapi tidak ketemu. "Terakhir aku lihat dia main sendiri di lorong belakang," kata temannya. Adit langsung siaga. Lorong belakang, dekat dengan ruang penyimpanan. Adit diam-diam pergi ke sana. Pintu penyimpanan itu masih terkunci, tapi lantainya ada bekas seretan kecil, seperti kaki atau sesuatu yang ditarik. Dan yang paling membuat Adit menggigil adalah ada satu kancing mata boneka di lantai. Kancing itu milik Gogo. Di kelas, Adit semakin gelisah. Bu Indah mencoba menenangkan murid-murid, tapi sebagian mulai ketakutan. Ada yang mengaku mendengar suara anak kecil tertawa di toilet. Ada yang mengaku melihat bayangan tinggi lewat di depan kaca laboratorium. Dan saat Adit menulis di bukunya terbakar sedikit di pojoknya sendiri, seperti terbakar dari dalam. Di halaman terakhir, muncul tulisan merah yang tidak ditulis oleh siapapun. "Kalau kamu buka cermin itu, kamu akan lihat aku." Sore hari, Adit memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia ke ruang UKS yang lama tidak dipakai. Di sana, katanya, dulu ada cermin besar yang ditutup kain hitam karena dianggap membawa sial. Saat ia tiba, ruangan gelap dan pengap. Rak obat penuh debu, lantai dingin. Di ujung ruangan, cermin tinggi tertutup kain hitam. Adit menatapnya lama. "Sasa, kalau kamu masih ada, bantu aku." Lalu, perlahan, ia menarik kain hitam itu. Crash, cermin itu terbuka. Dan Adit melihat dirinya sendiri. Tapi pantulannya tidak meniru gerakannya. Bayangan
Tangan Adit dalam cermin tersenyum lebih dulu, lalu melambai dan berdarah dari mata. Adit mundur satu langkah. Cermin itu mulai bergetar sendiri, lalu pecah. Duar! Pecahan kaca menyebar ke lantai. Tapi dari balik pecahan itu, sesuatu merangkak keluar. Tangan kecil, seragam SD sobek, rambut panjang. Tapi matanya bukan mata Sasa. Kembalikan gogoku. Itu suara Pak Rian. Adit berlari keluar dari Yukes. Nafasnya sesak, jantung berdegup liar. Di koridor sekolah, ia melihat Sasa berdiri di pojokan, menggigit jarinya, menangis. "Sasa!" serunya. Sasa menatapnya. "Dia udah ambil Andin karena kamu buang gogo sebelum waktunya. Aku nggak tahu." Adit membela diri. "Sekarang kamu harus ke tempat terakhir gogo dibuat." Adit bingung. Tempat apa? Ruang kerajinan di bawah perpustakaan lama. Tempat ayahku dulu bikin gogo, tapi sekarang ditutup. Katanya terkutuk. Malam hari, Adit menyelinap masuk ke sekolah bersama Bima. Mereka menyusuri lorong-lorong kosong hanya dengan senter. "Lo yakin ini gak gila, Dit?" tanya Bima gemetar. "Kalau kita gak selesaiin ini, akan ada anak lain yang hilang." Mereka tiba di ruang perpustakaan, lalu menemukan lantai yang berlubang kecil tertutup papan kayu. Mereka buka dan menuruni tangga sempit. Di bawahnya, ruangan tua penuh peralatan kayu, meja kerja, palu, benang-benang, dan di tengah ruangan, sebuah bangku kecil dengan boneka rusak, bukan gogo, tapi mirip. Lalu, cermin besar di ujung ruangan bergetar sendiri. Pak Rian keluar. Wujudnya kini jelas, setengah manusia, setengah bayangan. Lehernya patah, tangan kurus, matanya merah. Tapi dari mulutnya keluar suara anak kecil. "Teman main, temani aku selamanya." Adit mengangkat liontin Sasa yang dibawanya. Ia berdiri di depan cermin. "Ini rumah gogo, bukan milik lu." Pak Rian menjerit. Cermin bergetar, dinding retak. Tapi Adit lempar liontin itu ke arah cermin. Prak! Cermin itu pecah jadi debu. Pak Rian ikut lenyap bersamanya. Ruangan itu terang sesaat, dan dari balik sinar, Sasa muncul, tersenyum, tapi perlahan memudar. "Terima kasih, Dit. Kamu temanku yang terakhir." Sasa pun hilang. Esok paginya, Andin ditemukan tidur di ruang guru, bingung dan tak ingat apa-apa. Adit tersenyum kecil, tapi saat ia membuka laci mejanya, sebuah surat terlipat rapi. "Kalau kamu lihat cermin, jangan terlalu lama ya. Karena kadang teman lama suka main lagi." Tertanda, Sasa. Sudah 2 minggu sejak insiden di ruang bawah tanah. Sekolah kembali normal, tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan, tidak ada cermin yang pecah sendiri. Adit mulai bisa bernapas lega, tapi di dalam hatinya masih ada yang menggantung. Surat terakhir itu, "Kalau kamu lihat cermin jangan terlalu lama ya, karena kadang teman lama suka main lagi." Tertanda, Sasa. Adit menyimpannya di dalam kotak pensil, seperti jimat. Tapi malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di kelas. Semua kursi kosong, kecuali satu. Sasa duduk di pojok belakang. Rambutnya lebih panjang, bajunya putih semua. Ia tersenyum, tapi matanya menangis. "Adit," suara itu serak. "Kamu masih ingat aku kan?" Adit maju, ingin mendekat. Tapi kursi-kursi tiba-tiba terbalik. Jendela meledak, lampu padam, lantai pecah. Dan dari bawah lantai, tangan-tangan kecil mencengkeram kaki Adit. "Shh, jangan biarkan dia pergi. Mainkan kami juga." Adit terbangun dengan keringat dingin. Pagi harinya, Adit datang ke sekolah dengan kepala berat. Ia duduk di bangkunya, masih terbayang mimpi tadi malam.
Tapi begitu ia membuka tasnya, surat baru, bukan tulisan Sasa, tapi tulisan kecil, rapat, seperti ditulis dengan tangan kaku. Sasa bohong, dia bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Adit membeku. Siapa ini? Di belakang surat ada coretan gambar. Seorang anak kecil berdiri di depan cermin dan bayangannya tidak punya wajah. Hari itu juga Bima tidak masuk sekolah. Tidak ada kabar, HP-nya mati. Ibunya bilang semalam ia pergi ke warung lalu tidak pulang. Adit langsung panik. Ia yakin ini ada hubungannya dengan surat dan mimpi itu. Saat ia jalan ke ruang kelas Bima, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan Bima berdiri di dalam cermin, tapi tubuh aslinya tidak ada. Sore hari, Adit ke rumah Bima. Ia menyelinap ke kamar temannya mencari petunjuk. Di meja belajar ada buku harian. Adit membukanya. Halaman terakhir ditulis dengan tergesa. Aku mimpi Sasa duduk di ruang seni, tapi dia tidak sendiri. Ada anak lain, duduk diam, tidak bicara, tidak senyum. Mukanya aneh, seperti boneka rusak. Dia nunjuk ke cermin, lalu bilang, ajak Adit ke sini, ajak dia sekarang. Adit pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Siapa anak yang dimaksud? Apa hubungannya dengan Gogo? Atau ini makhluk lain? Malam itu, Adit bertekad menyelidiki satu tempat yang belum pernah dia datangi. Ruang seni lama, yang sejak dulu katanya ditutup karena guru seni pernah meninggal di dalamnya. Tengah malam, Adit kembali ke sekolah. Sendirian. Di bawah senter dan salib kecil dari mamanya. Ia masuk lewat jendela perpustakaan, lalu turun ke lantai bawah. Ruang seni ada di sisi timur paling gelap, paling dingin. Pintu ruang seni tua itu berat dan berkarat, tapi saat disentuh, pintu itu terbuka sendiri. Krek, ruangan di dalamnya penuh lukisan anak-anak, tapi semuanya berwajah kosong. Tidak ada mata, tidak ada mulut. Di tengah ruangan ada patung anak kecil dari tanah liat, seolah dibuat oleh tangan anak-anak, tapi rusak, retak. Tangan sebelahnya patah. Dan di atas meja kayu ada cermin kecil, bundar, tanpa bingkai. Saat Adit mendekat, cermin itu berkabut sendiri. Tolong aku. Suara Bima. Adit melihat ke dalam. Bayangan Bima tampak duduk di ruangan lain, sendirian, menangis. Tapi saat Adit menyentuh cermin, wush, ruangan berubah. Adit kini berada di dalam pantulan cermin. Semua warnanya terbalik seperti dunia negatif. Awan hitam di langit-langit, dinding penuh cap tangan, dan suara tawa anak-anak menggema tanpa arah. Bima, di mana kamu? Tidak ada jawaban. Tapi dari sudut ruangan, anak kecil itu muncul. Seragam SD. Wajah seperti dibentuk dari tanah liat, mulut retak, mata terlalu besar. Teman yang kamu simpan, kami temukan. Nah, sekarang kamu milik kami juga. Adit berlari, tapi semua pintu hilang. Dinding menutup. Tiba-tiba, Sasa muncul dari balik kaca retak. Aku nggak bisa lama-lama bantu kamu, katanya lemah. Aku udah terlalu jauh. Tolong aku keluar, seru Adit. Ada cara satu lagi, tapi harus siap. Siap apa? Jadi cermin buat mereka. Tiba-tiba, Sasa mendorong Adit ke kaca. Cerake, Adit kembali ke dunia nyata, terhempas ke lantai ruang seni. Di tangannya ada cermin bundar kecil, tapi kini berdarah. Dan di lantai, Bima terbaring, pingsan, tapi hidup. Keesokan paginya, Bima sadar, tapi tidak ingat apa-apa. Adit kembali ke rumah. Di meja belajarnya, ia letakkan cermin kecil itu, menutupinya dengan kain hitam. Tapi sebelum pergi tidur, ia melihat satu tulisan baru di cermin itu. Teman berikutnya, sudah lihat kamu.
Sudah 3 hari sejak Adit menyelamatkan Bima dari dunia cermin. Tapi sejak itu, Adit merasa dia tidak sendirian di rumahnya. Kadang terdengar suara gesekan kuku di bawah tempat tidur. Kadang cermin kamar mandi berkabut sendiri, padahal tidak ada air panas. Tapi yang paling menyeramkan, cermin bundar kecil itu terus berubah. Tiap malam muncul tulisan baru. Bukan dengan tinta, tapi dengan darah. Dan malam ini, tulisannya lain dari biasanya. Dia tahu kamu sudah bisa masuk. Sekarang waktunya dia datang keluar. Adit menggigil. Di sekolah, keadaan makin aneh. Pak Dayat, penjaga sekolah, mengundurkan diri tiba-tiba. Alasannya, ada anak kecil yang tiap malam berdiri di depan ruang satpam. Tapi saat ditanya siapa anak itu, dia nggak punya mata. Di kelas, Bima makin pendiam. Matanya sering melirik ke cermin jendela. Kadang dia tersenyum sendiri, kadang marah tiba-tiba. Adit mulai curiga. Apa benar Bima masih Bima? Sore itu, Adit mendapat surat misterius. Bukan dari Sasa, bukan dari Bima. Surat itu dikirim tanpa nama, tapi kertasnya bau tanah lembab dan ujungnya hangus seperti dibakar. Isinya tulisan tangan yang sangat rapi, terlalu rapi. Anak-anak tak boleh mati di sekolah, tapi jika ada yang mati, ia akan terus hadir, sampai dia bisa keluar dengan tubuh baru. Di bawah surat, tertulis, Gogo tahu cara keluar. Gogo? Bukannya boneka itu sudah hilang sejak kejadian bawah tanah? Adit langsung ke gudang penyimpanan sekolah, tempat terakhir boneka itu dilihat. Gudang sekolah tua itu sudah dikunci bertahun-tahun. Tapi saat Adit sampai di depan pintu, terkunci rapat dari dalam. Tiba-tiba, terdengar suara tawa. Tawa anak kecil, renyah, tapi dingin. Tebak aku siapa? Kalau salah, kamu yang ganti. Adit mencoba memanggil nama Sasa. Sunyi, tidak ada reaksi. Ia mencoba berkata Gogo. Tawa itu langsung berhenti. Sudah ingat aku ya, pintu gudang membuka sendiri. Di dalam, tidak ada boneka. Tapi ada kursi roda kecil dengan bantal boneka yang sangat dikenalnya. Bantal kepala Gogo. Tapi sekarang, matanya sudah diganti dengan mata manusia. Tiba-tiba, dari balik rak mainan, bayangan kecil muncul. Seorang anak, wajahnya dibalut kain kasar, kepalanya miring, jalannya menyeret kaki. Dulu, aku cuma mainan. Tapi sekarang, aku bisa main sungguhan. Kamu anak siapa? Tanya Adit, gemetar. Anak itu berhenti. Aku anak siapa saja yang ditinggal. Lalu ia menunjuk Adit. Dan kamu akan jadi rumahku. Adit lari. Tapi gudang terkunci lagi. Rak-rak roboh, boneka-boneka jatuh. Salah satu boneka menoleh dan berkata, kamu udah buka jalan cerminnya. Sekarang dia bisa lihat kamu. Adit pingsan. Saat Adit bangun, ia berada di UKS. Ibu guru bilang, dia ditemukan oleh Pak Kepala Sekolah tergeletak di depan gudang, pingsan, dan dikelilingi tumpukan mainan rusak. Tapi Adit yakin dia dikembalikan oleh sesuatu. Saat ia mengecek tasnya, ada surat baru dengan tulisan yang sangat kecil. Kamu sudah terlalu dekat. Jangan buka ruang cermin kedua. Kalau kamu buka, dia tak bisa dikurung lagi. Malam harinya, di rumah, Adit tidak bisa tidur. Ia menatap cermin kecil bundar itu yang kini sudah tertutup kain hitam. Tapi kain itu bergerak sendiri. Lalu suara bisikan terdengar dari balik cermin. Ada satu lagi cermin yang lebih besar. Cermin yang menyimpan wajah semua anak yang mati. Adit bertanya, di mana cermin itu? Jawabannya, di ruang kepala sekolah. Besoknya, Adit dan Bima menyelinap ke ruang kepala sekolah. Ruangannya gelap, semua jendela ditutup tirai tebal. Di dalam ruangan ada satu lemari besar, dan di dalamnya cermin raksasa penuh retakan.
Tapi cermin ini aneh, tidak memantulkan mereka. Sebaliknya, cermin itu menampilkan wajah-wajah anak kecil. Semua pucat, semua menangis. Dan di antara mereka, ada wajah Sasa. Adit menahan napas. Tapi tiba-tiba, salah satu wajah anak itu berubah jadi Gogo. Dan ia berkata, "Kalau kamu mau selamat, pecahkan aku. Tapi bersiaplah melihat siapa yang kamu bebaskan." Bima panik. "Kita nggak boleh main-main sama ini nih, Dit." Tapi Adit sudah terlalu dalam. Ia ambil pemukul besi dari sudut ruangan. Dan dengan satu ayunan keras, cermin raksasa pecah. Dan dari serpihannya, asap hitam keluar. Suara tangis, tawa, jeritan. Satu persatu wajah dari cermin terlepas dan menghilang. Tapi yang terakhir muncul, bukan anak kecil, bukan Gogo, melainkan seorang wanita dewasa, rambut panjang, mata hitam pekat, mulutnya sobek sampai telinga, seragam guru, dan ia berkata, "Terima kasih sudah membebaskan saya. Sekarang waktunya kelas dimulai kembali." 3 hari setelah cermin raksasa dipecahkan, suasana sekolah berubah drastis. Langit mendung terus-menerus menggantung. Angin berhembus kencang setiap sore. Dan setiap malam, penjaga sekolah melaporkan ada suara nyanyian anak-anak dari ruang seni lama. "Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun." Adit merasa bersalah. Ia tahu, memecahkan cermin itu melepaskan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari Gogo. Sasa pun tak muncul lagi di cermin kecil. Bima bahkan mulai bicara sendiri saat istirahat. "Dia udah datang, Dit," kata Bima, menatap kosong ke meja. "Guru seni itu, dia bukan manusia lagi." Malamnya, Adit mendapatkan paket kecil di depan rumah. Tanpa pengirim, tanpa nama. Ia buka perlahan. Di dalamnya, sebuah pita merah, sebuah boneka kecil mirip Sasa, dan kartu ucapan ulang tahun. Tapi kartu itu sangat aneh, karena tulisan di dalamnya seperti bekas darah kering. "Hari ini ulang tahunku. Tolong datang ya. Aku sudah menunggumu sejak aku mati. Sasa." Adit langsung pingsan. Ibunya panik dan setelah sadar Adit mengaku tidak enak badan. Tapi di dalam hatinya ia tahu, Sasa belum tenang. Dan ulang tahunnya akan jadi puncak segalanya. Keesokan paginya, 12 Oktober, hari ulang tahun Sasa. Adit datang ke sekolah dengan satu tujuan, pergi ke ruang seni lama dan selesaikan semuanya. Tapi saat sampai di gerbang, sekolah kosong. Tidak ada guru, tidak ada murid. Semua kelas gelap, semua pintu terbuka sedikit, seperti ada yang menunggu. Dan di depan ruang seni, ada kue ulang tahun. Di atasnya tertancap 9 lilin. Tapi 1 lilin berdarah. Adit masuk ke ruang seni. Ruangan itu penuh dengan lukisan anak-anak yang sekarang memiliki wajah nyata. Semua wajah pucat, semua menangis. Di tengah ruangan ada meja pesta ulang tahun kecil. Kursi plastik mengelilingi meja dan semua kursi diduduki oleh anak-anak yang pernah hilang. Mereka tersenyum, tapi matanya kosong, hitam. Dan di ujung meja duduk seorang anak perempuan kecil. Sasa, rambutnya rapi, baju putih, tapi kulitnya pucat kebiruan. Dan lehernya terlihat bekas tali. "Sasa," Adit mendekat pelan. "Kamu ingat aku?" tanyanya pelan. Sasa tersenyum kecil. "Terima kasih sudah datang. Tapi ulang tahunku bukan buat aku." "Lalu untuk siapa?" Sasa menunjuk ke balik tirai. Krak! Tirai terbuka sendiri. Dan dari balik kegelapan, sosok wanita muncul. Guru seni. Tapi wajahnya sudah hancur sebagian. Matanya hitam. Suaranya seperti 2 suara tumpang tindih. "Kamu sudah undang aku ke dunia ini lagi, Adit, karena kamu pecahkan cermin.
Sekarang aku bisa ulang tahun juga. Lantai mulai bergetar. Semua anak-anak di kursi mulai tertawa. Ayo nyanyi buat ibu guru. Tiba-tiba lilin-lilin menyala sendiri. Tapi apinya berwarna hitam. Gubrak. Pintu tertutup. Adit terjebak. Guru seni maju pelan ke arahnya. Dulu aku hanya ingin mereka menggambar wajahku, tapi mereka semua menolak. Jadi, aku beri mereka wajah baru. Sekarang, giliran kamu. Sasa berdiri. Ia menatap Adit. Kalau kamu mau selamat, kamu harus tiup lilin terakhir. Adit gemetar. Kenapa aku? Sasa menunduk. Karena kamu yang terakhir bermain dengan kami. Dan kamu yang membuka jalan pulang. Adit menutup mata. Ia mendekat ke meja. Lilinnya menyala sendiri dan apinya mengeluarkan suara bisikan. Kalau kamu tiup, dia akan masuk. Kalau tidak, dia akan ambil tubuhmu. Brak! Tiba-tiba, Bima menerobos masuk. Dia teriak, Adit, jangan tiup. Semua anak-anak berbalik ke arah Bima. Suaranya berubah menjadi raungan yang datang tanpa diundang. Tidak boleh pulang. Tiba-tiba tubuh Bima terangkat ke udara. Matanya membalik, lehernya menegang. Adit panik, tapi Sasa menarik tangan Adit. Kalau kamu mau bantu Bima, kamu harus tiup lilin dan sebut nama dia. Adit tak punya pilihan. Ia tiup lilin hitam itu dan berteriak, Sasa, crash! Seluruh ruangan berubah menjadi putih. Semua suara hilang, semua lilin padam. Dan ketika Adit membuka mata, ia berada di tengah kelas. Semua bangku kosong. Sasa berdiri di depan sendirian. Tapi kali ini, ia tersenyum hangat. Terima kasih ya, Adit, katanya. Sekarang aku bisa tiup lilin juga. Lalu perlahan, tubuh Sasa memudar menjadi serpihan cahaya. Maaf, karena dulu aku suka main terus. Aku cuma gak mau sendiri. Dan ia hilang. Adit terbangun di UKS. Bima ada di sampingnya, sadar. Guru-guru panik. Bilang mereka menemukannya pingsan di tangga ruang seni. Tapi anehnya, hari itu semua catatan tentang Sasa hilang dari arsip sekolah. Nama Sasa tidak ada di daftar murid. Foto kelas berubah, tidak ada Sasa. Tapi Adit tahu, ia pernah ada, dan ia sudah tenang. Di meja belajarnya malam itu, Adit menemukan surat terakhir. Terima kasih, udah datang ke ulang tahunku. Sekarang aku bisa tidur. Tapi, hati-hati ya, Gogo belum pamit 1 minggu. Setelah ulang tahun Sasa, langit sekolah terus mendung, seolah matahari enggan muncul. Sejak pesta ulang tahun misterius itu, Adit tak bisa tidur nyenyak. Mimpi buruk menghantuinya setiap malam. Mimpi tentang cermin, tentang lilin hitam, dan sosok boneka kecil bermata merah menyeringai di pojok kelas. Namun mimpi itu tak seburuk yang ditemukan Adit pagi itu. Sebuah surat terselip di laci mejanya. Kertas tua dan sobek dengan noda lumpur di pinggirannya. Kamu buka jalan buat Sasa, sekarang bukain buat aku. Kalau nggak mau, aku ambil tubuhmu. Gogo. Buku harian rahasia Sasa. Karena penasaran, Adit kembali ke ruang seni lama dan mencari barang-barang milik Sasa yang tersisa. Di balik lemari berdebu, ia menemukan buku harian kecil. Sampulnya pink usang, ada stiker boneka dan huruf S. Saat membacanya, tangan Adit mulai gemetar. Aku sering main sendirian. Kadang aku ngomong sama boneka, tapi bonekanya nggak jawab. Sampai suatu hari, aku bikin sendiri teman main. Aku ambil tanah basah dari belakang sekolah, aku bentuk kayak anak kecil. Aku kasih mata dari boneka rusak yang dibuang. Aku nemu gigi di tong sampah dekat tempat praktik dokter gigi. Aku ambil buat mulutnya. Terakhir, aku gunting rambutku sendiri buat dia. Aku kasih nama Gogo. Adit terdiam.
terdiam. Gogo bukan boneka biasa. Ia adalah anak tanah, dibuat dari keputusasaan dan kesepian. Sasa menciptakan Gogo dari rasa ingin memiliki teman, tapi teman itu tumbuh jadi makhluk haus perhatian. Sasa menulis, awalnya Gogo cuma diem aja, tapi lama-lama dia mulai gerak. Dia jalan kalau aku tinggal. Dia ngomong waktu aku bilang aku punya teman baru. Aku takut. Aku kubur dia di belakang sekolah. Tapi dia janji bakal balik. Dia janji gak bakal sendirian lagi dan gak bakal biarin aku punya teman selain dia. Lubang lama, bahaya baru. Adit dan Bima kembali ke halaman belakang sekolah malam itu. Dengan senter dan sekop, mereka menggali di tempat yang sama seperti sudah seminggu sejak Adit dan Bima mengubur Gogo. Sejak malam itu, tidak ada lagi suara dari bawah tanah. Sekolah kembali normal, guru-guru tertawa lagi. Bahkan Pak Anwar, penjaga sekolah, tak lagi melapor soal suara-suara aneh di lorong. Tapi Adit tahu, sesuatu masih mengawasinya. Karena setiap malam, ia mendengar suara berbisik dari dalam lemari pakaiannya. Adit, ayo main lagi. Tinggal satu permainan terakhir. Hari itu Adit pulang sekolah lebih cepat. Langit mendung dan angin berhembus pelan, dingin seperti nafas. Sesampainya di rumah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya turun. Sebuah kotak kardus coklat, persis seperti kotak Gogo dulu. Tapi kali ini tertulis di atasnya, untuk Adit, mainan terakhirmu. Tangannya gemetar saat membuka, dan di dalamnya, boneka kecil setengah gosong tanpa kepala. Satu gigi susu masih berdarah, dan sepucuk surat lusuh. Aku belum tidur. Kamu belum mengucapkan selamat tinggal. Gogo. Adit langsung membakar kotaknya. Ia lempar semua isi ke halaman belakang dan nyalakan api. Tapi saat api membesar, bonekanya tertawa. Tertawa dengan suara anak kecil, tapi melengking dan terputus-putus seperti rekaman rusak. Hihihi, masih mau main, Dit? Hihihi. Api padam sendiri, dan bonekanya menghilang. Malam itu, Adit bermimpi aneh. Ia berdiri di sebuah sekolah tua yang kosong, tapi seluruh ruangan dipenuhi. Mainan rusak. Ada boneka tanpa kaki, robot patah tangan, mobil-mobilan terbalik. Di tengah aula sekolah itu berdiri Gogo. Wajahnya kini berubah, mata hitamnya membesar, mulutnya dipenuhi gigi anak-anak. Dan tangannya, seperti tangan manusia yang terlalu panjang. Selamat datang di ruang mainan terakhir, bisiknya. Adit menoleh dan melihat anak-anak lain, termasuk Bima. Semua berdiri seperti patung, wajah kosong. Satu-satu menatap Adit dan tersenyum. Gogo melayang ke arah Adit. Kamu belum bilang selamat tinggal, Dit. Makanya aku masih di sini. Adit gemetar. Kalau aku bilang sekarang, kamu pergi. Gogo tertawa. Harus ada hadiah perpisahan. Satu permainan terakhir, petak umpet. Kalau kamu menang, aku hilang. Kalau aku menang, kamu jadi aku. Adit mengangguk, tak punya pilihan lain. Permainan dimulai. Gogo menutup mata dan menghitung. 1, 2, 3. Adit berlari. Ia sembunyi di ruang UKS tua. Di balik tirai, ia menemukan lemari berisi bekas-bekas mainan dan sebuah foto tua. Foto itu bergambar anak-anak kecil dengan seragam sekolah zaman dulu. Tapi di belakang mereka, berdiri Gogo. Ia ada sejak lama, sejak puluhan tahun lalu. Tiba-tiba, suara Gogo terdengar dari speaker sekolah. Aku sudah temukan satu teman, dan jeritan Bima terdengar di kejauhan. Adit tahu ini bukan lagi mimpi biasa. Ini adalah dunia yang diciptakan Gogo, dunia yang dia bentuk dari trauma, kesedihan, dan kematian. Dan untuk menang, Adit harus melawan balik.
Ia keluar dari persembunyian dan menuju ruang seni. Di sana, ia ambil kuas dan cat merah. Lalu ia menulis besar-besar di lantai, "Aku bukan temanmu." Langit dunia itu berguncang. Dinding retak. Mainan mulai meleleh. Dan suara Gogo berubah mengerikan. "Kenapa kamu nggak mau main lagi, Edith? Kenapa kalian semua ninggalin aku?" Tiba-tiba, Sasa muncul. Tapi kali ini, wajahnya tenang. "Aku bisa bantu kamu keluar," katanya. "Tapi kamu harus berani bilang satu kalimat." Adit menatap Sasa. Ia tahu ini momen terakhir. Sambil menatap langsung ke arah Gogo, Adit berkata, "Kamu bukan mainanku, dan aku bukan milikmu." Gogo menjerit. Tubuhnya pecah jadi serpihan tanah. Semua mainan runtuh. Dunia mulai redup. Sasa tersenyum. "Selamat tinggal, Adit." Adit membuka mata. Ia ada di UKS. Lagi. Bima duduk di sebelahnya menangis. "Kita hidup, Dit. Kita hidup." Dan di tangan Adit ada satu benda kecil. Sebuah kancing baju boneka hitam milik Gogo. Tapi benda itu pecah menjadi debu di tangannya. Seminggu kemudian Adit pindah sekolah. Ibunya tak ingin hal aneh terjadi lagi. Tapi sebelum pergi, Adit berjalan ke halaman belakang sekolah. Ia bisikan satu kalimat terakhir ke tanah tempat Gogo dikubur. "Selamat tinggal." Tak ada jawaban. Tak ada tawa. Hanya angin sejuk dan suara kecil yang jauh. "Terima kasih sudah bermain." Tak semua pintu yang terkunci harus dibuka, dan tak semua tangisan harus dicari sumbernya. Gogo dan kawan-kawannya kini tahu bahwa kadang suara dari balik toilet tua bukan minta tolong, tapi mengundang korban berikutnya.